Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatin du'a wal qubul bi jahi sayyid rasul wa ila hadrati muratib hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Al-Kutub Abil Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Masri Asy-Sya'rani ila Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhussu khususan ila arwahi Abuya Ahmad Syuti Dahlan Abuya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ummina Khalifatul Zahra wa ila jami masyayikhina almarhum Ustaz Ridwan Ustaz Tahir Ustaz Ali Mukhtar wa ila jami walidina wa alamina masyayikhina wa dzal huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian rutin Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam 16 Sya'ban, kita melanjutkan kajian tasawuf kita dengan mengawali saking kitab Tanbihul Muhtarin, peringatan atau pepeling bagi orang-orang yang tertipu dalam kehidupan di dunia ini, yang menjelaskan tentang perilaku atau akhlak-akhlak ulama salaf kita yang bisa kita pelajari, kita tiru, kita teladani dari perilaku-perilaku beliau, dengan harapan kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu di dunia ini, dengan harapan kita bisa betul-betul menjadi hambanya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada bahasan malam hari ini diterangkan paling tidak di 4 bab secara garis besar, termasuk akhlak perilaku dari aslafun sholih, yaitu bagaimana beliau-beliau selalu menekankan yang namanya khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang terjadi di dunia ini. Diawali dengan wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum tamannil maut idza khafu ala anfusihimil wuqu fima yushitullah azza wa jalla alaihim, yang artinya terkadang ulama-ulama kita terdahulu ini sampai angen-angen mati ketika mereka khawatir, ketika mereka takut akan terjadi kepada diri mereka sendiri satu perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kekhawatiran ini bukan kemudian, jangan diartikan tamanil maut di sini mereka arep-arep mati, ngoten mboten. Karena dalam ajaran agama Islam kita tidak diperbolehkan angen-angen mati, ya, atau berharap untuk mati, itu tidak boleh. Dijelaskan dalam satu hadis, ada seorang sahabat yang sedang sakit keras, kemudian ini wis mati ya wis. Dan ini ketika disambangi kalan Rasulullah, Kanjeng Nabi negor, la takul dalik, sampun sanjang ngoten. Nah, terus dos pundi ya Kanjeng Nabi, ya. Katakan, ya Allah, semoga engkau beri keberkahan dalam umur saya, ya. Tidak harap-harap mati, tetapi minta barokah umur. Dalam riwayat lain, dalam hadits lain, ketika seseorang sudah merasa putus asa dalam kehidupan niki, kepingin mati, bahasa niki saking bahasan yang kepingin matinya, bukan bahasan yang khaufnya, ya. Niki Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita satu harapan, satu doa kepada Allah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li.
yang artinya ya Allah hidupkanlah aku, artinya berikanlah aku umur panjang untuk hidup jika memang hidup itu baik untukku, wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairon li, kalau sekiranya mati itu juga lebih baik untukku. Kita diajari oleh Rasulullah untuk memasrahkan kehidupan kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niku saking bahasan masalah tamannil maut. Lajeng ten perilaku yang kita sebutkan di awal tadi, angan-angan kematian idza khofu. Ada bahasan idza khofu, ketika mereka khawatir. Dalam kehidupan mereka, ulama-ulama kita ini melakukan perkara-perkara yang sekiranya bisa mendatangkan murkanya Allah. Artosipun termasuk akhlak dari ulama-ulama kita adalah takutnya kepada Allah, takutnya membuat kecewa Allah, takutnya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan salah setunggalipun diceritakan memiliki ketika ayamut taun. Taun niku wabah penyakit. Nggih sak mangke niki termasuk bisa dikatakan sebagai taun. Ya, pandemi, wabah penyakit yang menyebar luas itu bahasa Arabnya disebut taun. Ada seorang ulama yang bernama Imam Abbas Al-Ghifari dari suku Ghifar, beliau mengatakan, ya taun, khudni, taun, ambillah aku. Ya, artinya, mengharap kematian ketika adanya penyebab mati taun niku wau. Wa yukarriru dzalika, mengulang-ulang hal tersebut. Ya. Maka oleh ulama lain yang masih ada hubungan saudara menegur kepada ucapan beliau itu, kaifa taqulu dzalika ya Abbas wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatamanna ahadakumul mauta fa innahu inqita'un li amalihi. Ya. Aku pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Kanjeng Nabi dawuh, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian arep-arep mati. Kenapa? Fa innahu inqita'un li amalihi, karena mati itu bisa memutus amal perbuatan seseorang. Dalam bahasa yang mungkin sering kita dengar ketika kita wonten saudara, wonten tangga yang meninggal, kemudian ada sedikit mauidhah, sering hadis niki kita dengar, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, ketika anak Adam, ketika manusia itu mati, maka amal perbuatannya inqita', terputus, tidak bisa dilanjutkan, illa min salasin, ya, kecuali dari tiga perkara, sodakotin jariyah, sodakoh yang mengalir terus menerus, nanti kenapa? Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa bermanfaat, baik pengajaran secara langsung maupun tidak langsung, baik pengajaran yang kita sampaikan dari ucapan maupun dari haliyah, dari perbuatan. Contoh, ya teladan, mungkin panjenengan ten masjid ketemu dengan anak muda, ketemu dengan anak kecil, kita tidak pernah nyuruh-nyuruh atau melarang sesuatu, tapi kita memberi contoh. Dalam bahasa tiang Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan, ucapan dalam bentuk perbuatan hal, kondisi dohir itu afsah, terkadang lebih fasih, lebih bisa diterima daripada sekedar ucapan perintah. Gampangane kita mungkin ngajak anak kita, cucu kita, boten usah ngejak kita jamaah ten masjid setiap hari, memberi contoh kepada anak cucu kita, itu jauh lebih baik daripada sekedar ngengken le nang masjid le bapak wis biyen wis tau wisan bapak yang mboten perlu ten masjid, maka nggih insyaallah larine mboten ten masjid Pak, insyaallah nggih dolen ten pundi mboten semerap jenengan. Ya, yang kita kadang tidak sadar seperti itu. Kalau meminjam bahasanya Pak Harto Singen, ya, satu contoh yang baik itu lebih baik daripada 1000 ucapan yang paling baik. Sama contoh ya siji, itu jauh lebih baik daripada kita sampai 1000 ucapan saya tapi tidak pernah memberikan contoh.
Iki napa bahasa niku wau in kitaul amal, ojo angen-angen mati kata Kanjeng Nabi. Faqala Abbas, maka Sayyidina Abbas mengatakan, "Na'am, sami'tuhu." Iya, aku ya krungu. Saya mendengar itu dari Rasulullah. Yaqulu dzalika mengucapkan itu. Walakinni akhafu sittan sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwafahunna ala ummati. Aku khawatir, saya takut terhadap 6 perkara yang sudah disebutkan, sudah aku dengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau khawatir itu terjadi kepada umatnya. Nah, saya bukan takut kepada taun ini, saya tidak takut kepada pandemi ini, enggak. Yang saya khawatirkan 6 perkara lain yang saya juga mendengar dari Rasulullah. Makanya wis hati ae wis arane ngene. Mumpung ono pandemi iki wis usume mati wis melok-melok ae aku wis. Bahasane ngoten. Lajeng kita ngerti nopo 6 yang dikhawatirkan oleh Rasulullah niku. Kira kan mangke dengan angen-angen piyambak kinten-kinten zaman sak mangke sampun wonten napa mboten. Ya. 6 perkara yang Rasulullah khawatir itu akan terjadi atau menimpa umatnya. Nomor 1, imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu ilmunya menjadi pemimpin. Yang kedua, wa kathratus surat, banyaknya petugas polisi. Banyak polisi. Gampangane lho, polisi itu kan untuk mencegah kejahatan, untuk lah nggih. Kok saking katahe niku berarti kejahatane nggih kuwata. Gampangane ngoten. Lah lek mboten wonten sing dicegah, ndak ada yang harus ditangkep, nggih mboten wonten petugas. Saking katahe maka dibentuk petugas-petugas itu. Kasratus syurat, banyak polisi. Wa bai'ul hukmi, jual beli hukum. Nggih, jual beli hukum. Ndak adil dalam hukum. Mungkin ya iki sampun njenengan pun maos pun ngrasaken piyambak lek sing rakyat kecil waduh dikuyo-kuyo, tapi sing nggih sing ageng-ageng nggih wis ngoten niku wau. Nggih. Iki kula asline males bahas-bahas masalah ngoten-ngoten niku males. Tapi ya napa pun ketinggal nyoto. Kadang-kadang kita itu disuguhi dengan pertunjukan-pertunjukan banyolan tapi sing mboten lucu. Nggih. Sekelas Menteri Perdagangan. Iya, Menteri Perdagangan. Kan kok mendel mawon ponakane. Nah, loh, ini ada mafia jual minyak, ono kwitansinya, ono anu kuwi. Lah wis ono kwitansinya wis seru kok gak ditangkep. Mek ngoten to. Lho wis ono ada yang mengarah kok ndak mau nangkep, apa ndak berani apa pikirangan banyol. Sementara yang mungkin damel minyak oplosan terbundi kalau ingin atau disinyalir ya masih disangka membuat minyak oplosan ini pun jelas-jelas wonten kwitansi ini ngedol anu. Karena ini merupakan nyun sewu kabair, nyun sewu menimbun barang ketika orang-orang membutuhkan itu termasuk dosa besar. Dan kitab-kitab fikih diterangkan itu termasuk dosa besar, menimbun niku ya untuk keuntungan pribadi. Nah ini Masya Allah jual beli hukum ini dikhawatirkan. Sayyidina Abbas, aku khawatir ketemu iku wis mung gurung ketemu tak njaluk mati ae mumpung ono pandemi iki. Bahasane ngoten. Ya. Lajeng yang keempat, waqati'atur rahim, terputusnya silaturahim. Ya. Yang kelima, wal istighfaf bidam. Ya. Meremehkan, menganggap ringan pertumpahan darah. Wonten tiyang paten pinaten dianggap biasa, kematian-kematian yang karena pembunuhan ini dianggap ringan. Mungkin saking banyak napa dos pundi. Dan nyun sewu, ketika seorang muslim setuju dengan pembunuhan yang terjadi dimanapun tempatnya, walaupun jauh, pembunuhan ten Afrika mereka, ten Afrika seumami ada pembunuhan sesama muslim atau mungkin orang muslim yang dibunuh oleh non muslim. Terus kita membenarkan sikap tersebut, dijelaskan tentang hadis, kita mendapatkan dosa yang sama. Padahal mboten kenal kali sing mateni, mboten kenal kali sing dipateni. Itu kalau haknya orang Islam dialirkan darahnya. Ini istighfafut bidam. Lalu yang keenam yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah. Yattakhiduna al-Qur'an mazamir yuqaddimuna ahaduhum laisa bi afsahim fid din. Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, sebagai pegangan hidup, ini hanya sekedar dibaca dengan dilakukan. Nggih, wonten acara-acara bacaan apa biasane? Nggih, MMC ini kan apa biasane? Nggih, no. Sari tilawah lah artine nggih. Napa? Nggih pokok maos Quran dilakokno dengan qiraah. Nggih sae mawon. Tetapi bahasa hati ini kita sampaikan laisa bi afsahim fid din. Padahal yang membaca juga tidak ngerti sini agama. Namun hanya sekedar damel waca-wacaan, damel enak-enakan tok. Walakin yuqaddimunahu liyunihim bihi hinaan. Ya. Tetapi pembacaan Al-Qur'an itu tidak dalam rangka untuk dipelajari, untuk diambil sari hikmahnya, untuk bisa kemudian diamalkan, tetapi hanya sekedar untuk mencari keuntungan duniawi. Intah. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, termasuk di kalangan para sahabat. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diceritakan memiliki wakadzalika tamanna Abu Bakar, Abu Bakar orang lain. Abu Bakar al-maut. Beliau angen-angen mati ya wis ngene iki. Fakira lahu fi dzalik, ditangletai lan apa kok ngoten? Faqala, beliau menjawab, akhafu an udrika zamanan la amrun fihi bil ma'ruf wala nahyun fihi anil munkar. Saya khawatir ketemu satu zaman yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Napa mboten wonten tiyang alim? Wonten. Apa ndak ada yang ngerti? Ada. Tetapi ketika orang-orang tersebut diam, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik lingkup kecil maupun lingkup besar, maka ya tunggu saja saat kehancuran zaman tersebut. Ya, nah, mungkin kita sedaya mboten termasuk dari orang-orang yang seperti itu. Monggo kita sami-sami usaha sehubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu merupakan tugas kita semuanya selaku umat Islam. Kanjeng Nabi pun dawuh, ballighu anni walau ayatan, sampaikan apa-apa yang dariku, artinya dari sisi kebaikan, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Ayat mriki mboten harus ayat Al-Qur'an, mboten, satu pengetahuan. Walau ayatan bisa diartikan walaupun satu pengetahuan. Ndak harus kita, sekali lagi kita ndak harus jadi ustadz, ndak harus jadi mubalek. Jenengan mboten kudu dados takmir, jenengan semerap wudu wonten tiyang manten wudu mboten dirapeti kerane. Ya amar ma'ruf nahi mungkar. Cak, sampean rapeti cak. Sampean takmir, lho masuk gak takmir, ya tapi apa-apa lek napa? Kalau mubadir nggih isiku koncone setan ya, sampean gelem dadi koncone setan. Lho sampean kok ngarane koncone setan? Lho gak lah, men iku rapetono. Ya. Atau kalau memang disangka kemudian kita negor khawatir gegeran, nggih pun kita mawon sih. Dengan hal tadi mencontohi, aduh kurang rapet rek. Ngoten tok. Ya, sekedar amar ma'ruf nahi mungkar agar kita tidak dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pun niku khawatirkan, ketakutan ulama-ulama terdahulu akan kondisi yang terjadi dalam masyarakat atau dalam satu lingkungan. Begitu juga termasuk dari akhlak beliau-beliau, takut mereka ulama-ulama kita mulai awal sampai akhir. Mulai awal mungkin para sahabat yang mulai awal masuk Islam sampai akhir, bagi kita mungkin yang mulai belajar sampai kapanpun selalu mengedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa langsung di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sampaikan dalam menghambakan diri kepada Allah, wonten tiyang niku sing nyedek kalian rojak arep-arep, wonten sing nyedek kalian khauf. Ada yang lebih tinggi dari itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan modal mahabbah, modal cinta. Tapi secara umum sing didamel khauf kali rojak. Lah kalau pertanyaan khauf dan rojak ini apakah harus seimbang? Nggih mboten. Kalau kita masih sehat, mungkin masih muda, diterangkan dalam kitab-kitab, dahulukan khauf, rasa takut tidak diterima amal ibadahnya, takut tidak diampuni dosa-dosanya. Wau dalu kan temriki maos niku amaliyah nisfu Sa'ban nggih. Nah ini napa? Maos Yasin, maos donga, mantun niku arep-arep karena
Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, menjanjikan bahwasanya di malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa umat Islam. Tetapi perlu diketahui, paling tidak dari berbagai riwayat ada 16 golongan, ada 16 kelompok yang mereka tidak akan diampuni walaupun nisfu Sa'ban, walaupun angsal Lailatul Qadar sekalipun, boten bakal di ngapura. Tiang-tiang 16 golongan ini antara lain yang mungkin sering disampaikan khotib Jumat sehubungan dengan masalah niku, sing sering niku kali sing sampai akan memang itu dalam satu hadis, yaitu orang yang syirik, menyekutukan Allah. Mboten wonten Gus jamaah sing menyekutukan Allah saestu. Menyekutukan itu tidak harus kemudian punya Tuhan lain, ada Tuhan lain selain Allah. Mungkin lesannya mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya meyakini tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut kecuali hanya Allah, lesannya. Tapi dohirnya, kelakuannya, sikapnya, ini kalau berbeda dengan apa yang diucapkan ya bisa jadi syirik. Syirik piyambak wonten namine syirik khofi, ada syirik jali. Khofi niku samar, jali niku jelas, terang-terangan. Terang-terangan itu kalau menganggap ada sesembahan lain selain Allah. Seperti ngapunten bahasane menyatakan semua agama itu sama. Ini masuk syiriknya jali, terang-terangan nih. Atau yang khofi, yang samar, seperti menganggap, mengakui ada hal lain, ada kekuatan lain yang sebanding dengan Allah, atau bahkan mengungguli Allah. Naudzubillah min dzalik. Contoh simpel. Orang yang merasa bahwasannya kita bisa hidup di dunia ini boten mati, lek gak ada arto. Menganggap bahwasanya memberikan kehidupan kita adalah harta benda. Nyun sewu niki termasuk syirik nih. Syiriknya khofi nih, ya. Padahal muhyi wa mumit, muhyi maha menghidupkan, wa mumit maha mematikan niku namung Gusti Allah. Yang memberikan napa? Rizki itu makhluk menungso. Niki nggih syirik. Atau yang mencukupi kehidupan kita menungso, ya. Atau makhluknya Allah, niki nggih saged syirik. Dari situ monggo kita sami-sami belajar, mungkin dalam berkata, pas jagongan, pas napa nggih latihan sekedik-sekedik lah kersane menjauhkan kita dari sikap syirik niku wau. Kita sandarkan ucapan kita selalu kepada Allah. Lah terus wonten rencang sampean didik-didik Gusti Allah ri kaya ustad ae, lho gak kaya ustad, iki kaya wong sing duwe iman. Nggak jawab ngoten, iki dudu ucapane ustad, ucapane wong sing duwe iman. Nggih. Kadang-kadang kita nyuwun, ya kita ndak harus menyampaikan dalil Quran, ndak harus menyampaikan dalil hadis, ngomong-ngomongan ngopi, jagongan, mangan gorengan, mari ngono. Ya wis muga-muga wis mbek Gusti Allah dijogo ngoten. Oh, koyo ustaz ae sampean balik Gusti Allah lho. Dudu masalah ustaz mboten ustaz niki omongane tiyang sing gadahi iman. Lah tiyang terus nyun sewu, kadang-kadang ada orang-orang ya karena ketidaktahuan nggih kita dongaaken mawon mugi-mugi angsal hidayah rencang-rencang kita, tangga kita yang seperti itu. Karena ketidaktahuan atau karena ketidakmautawan, hal-hal sing mambu-mambu agama niku mboten turun. Napa bahasane tiyang sekuler, nggih ya. Memisahkan agama dengan kehidupan masyarakat, memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Mboten purun lho. Lah sampean iki makhluke sapa sih genahe? Ya, kadang-kadang ada negara mungkin kita bukan ustadz, bukan mubalek ngomong ngoten ya yes, insya Allah, ojo insya Allah lah ya apa oleh gak insya Allah lah aku diajari bagiannya Nabi insya Allah ya insya Allah temenanan apa gak gitu insya Allah ono pasti gak temenanan itu lah selama niki insya Allah hari gak teko ya itu salah wonge duduk salah insya Allah ya ini yang saya ini ketinggalan sepele loh ucapan insya Allah jika sya'a berkehendak sapa Allah jika Allah berkehendak niku maknane insya Allah. Kadang-kadang tiang syukur-syukur ngomong syukur anu terus akhirnya secara langsung dia ucapan itu yang disalahkan, bukan oknumnya, bukan orangnya. Makanya ketika ngobrol-ngobrol kados ngaten niku
Iki kan ditegur koyo ustad iki ucapan wong sing iman. Karena kita nyun sewu. Ten Quran jangan pun apal. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. As-somad itu zat yang menjadi sandaran. Zat yang menjadi tempat meminta, tempat bergantung. Nopo-nopo disandarakan. Gampangane hubungan dengan masalah napa niku wau menghindarkan diri dari perilaku syirik. Apapun itu, al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan itu semuanya berada dalam kehendak Gusti Allah. Mboten sampun sing awon tok terus wis takdire Gusti Allah sing elek, tapi sing sae pun juga bimasyiatillah. Artinya menawi aku mambengi luwe aku ten Magicom sik wonten sekul sak centung, mboten untung sik ana sego. Lho koyok-koyok nggih, sing ngekeki wareg, sing ngekeki saged. Wah, aku lemes kok kate mati aku tak buka. Oh, sik ana sak centung, untung ana sak centong niku. Koyok-koyok sak centong niku sing garai kita untuk bisa bertahan hidup. Padahal nggih ya. Padahal yang menghidupkan yang matikan Gusti Allah niku. Lah terus ana apa? Alhamdulillah sik ana sego nek Magicom. Disandaraken niku dengan cara alhamdulillah. Nopo-nopo aku sekate budal udan deres. Alhamdulillah ono payung iki mau. Ngoten lho. Niku kersane niki lho menghindarkan dari kita niki secara ndak sadar mengakui ada perkara lain yang selain Allah yang sebanding bisa membantu kita. Nggih. Sedaya Gusti Allah, sedaya Gusti Allah. Iki bahasan syirik niku wau tidak akan diampuni oleh Allah walaupun di malam nisfu Sa'ban. Mbok masuk muweden-ngeden ya napa ndonga mboten di ngapura tiyang sing ngeten niki. Termasuk juga orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di nisfu Sa'ban juga, yaitu niku orang-orang yang menyimpan kebencian kepada sesama muslim. Niku hadisnya satu niku, syirik kali al-musyahin. Musyahin niku tiang sing pegel, tiang sing benci, tiang yang menyimpan permusuhan kepada sesama muslim. Sesama muslim niku bisa ketemu niki, bisa ketemu riko, bisa ketemu di mawon. Pokok kalau kita yakin niku tiang Islam, kita tidak boleh menyimpan kebencian, tidak boleh menyimpan nopo sikap permusuhan. Ini mboten di ngapura, naudzubillah min dzalik. Nggih mugi-mugi kita sedaya diselamatkan kalian Gusti Allah. Ketika masih ada penyakit dalam hati kita, pegel tentang sanes, benci tentang sanes sama muslim, apalagi sampai memusuhi karena perkara-perkara yang sifatnya tidak penting dalam kehidupan ini, mugi-mugi niku sedaya dicali kalian Gusti Allah dan kita mendapatkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tidak diampuni di nisfu Sa'ban yaitu orang-orang yang sombong. Yang sombong, bahasane Kanjeng Nabi, sombong niku napa sih? Batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya menolak kebenaran. Nggih, menolak kebenaran. Mungkin yang mengingatkan, yang negor, yang ngasih nasihat, yang memberitahu kita mungkin umurnya lebih muda dari kita atau mungkin pengalamannya kurang kalau dibanding kita. Nggih. Lari tasik sakit nyambut damel terus ngandani lho, wah aku puluhan tahun aku kerja nek kono aku. Kebetulan kita tidak tahu bab itu, terus ada yang negor lho lek kula garapane ngeten kula. Kita sendiri mungkin belum pernah melakukan itu, terus ya kalau itu memang benar ya hendaknya diterima. Mboten sombong niku. Keranten sombong niki nggih bahaya, Pak. Sombong niku maksiat pertama makhluke Gusti Allah. Nggih. Maksiat pertama. Kalau hasud itu maksiat pertama menungso, kalau sombong niku maksiat pertama makhluk. Azazil, iblis, ya sebelum diusir oleh Allah, sebelum namanya diganti Azazil, ngapunten, sebelum namanya diganti iblis, niku hamba Allah yang taat, cuman gara-gara sombong. Kamu gara-gara sombong toh, dikengken hormat penciptaan Nabi Adam, ya maka napa iblis wau ten Al-Qur'an disebutaken aba wastakbaro, aba emoh gak gelem, wastakbaro dan sombong, berlaku sombong. Sombong niku merasa diri lebih baik sambil menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Disebutaken Kanjeng Nabi ten satu hadis, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sikap sombong walaupun kecil. Mithqala dzarratin, dzarrah niku wonten sing arteni sak gedene biji sawi, napa semut pudak, napa atom, napa wis bagian terkecil saking ciptaane Gusti Allah. Masih ana titik ae. Ya, karena memang sombong itu haknya Gusti Allah.
kita tidak bisa berlaku sombong. Lagi ngawas ten masjid ten Mas Yuri, masjid napa Mas Yuri? Ini niku nggih pas bahasan sombong. Sombong karena nasab, keturunan, sombong karena harta benda, sombong karena fisik, postur tubuh, nopo ganteng, nopo dempal, nopo sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan boloku akeh, dulurku akeh, santriku akeh. Iki termasuk nonton setunggalin nopo sope kula. Sombong dengan kekuatan, ya. Mboten lek sing wau fisik niku napa? Mungkin gantengin, mungkin gini ku dempale niki mboten kuati, ya, dengan kemampuan, sombong dengan kemampuan. Yang semuanya itu niku titipane Gusti Allah. Nggih. Masuk nasab sekalipun, nggih. Niku titipane Gusti Allah. Wonten tiyang sombong ten ngajenge Sayyidina Ali. Sampeyan gak ro sapa aku? Nggih. Aku keturunane wong anu. Mboten semrap sing jak omong niku Sayyidina Ali. Nggih. Sayyidina Ali, sampeyan gak ro sapa aku? Ero aku. Aku luwih eruh nang sampean timbang sampean ro nang wae sampean dhewe. Lho aku wong tuaku ngene, eruh, aku luwih eruh. Ya. Sampeyan kate nganu nasabe sampean. Nggih. Nasabe sampean iku sing paling cedhek mani. Ya. Sampean iku asale teko mani. Mani iku banyu sing budhek. Nggih. Kalau banyu mani terus cemerlang mengkilapon mbono. Budhek. Mani tiyang sak donya niku budhek. Sampean niku teko mani banyu sing budhek. Nggih. Mantun niku lek pengin nasab sing luwih adoh sampean teko lempung dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apa sing ate sampean sombong no teko kuno? Nggih, saking nasabe niku wau. Ya. Atau mungkin dari ilmu diberi pemahaman kalian Gusti Allah, saged maos Quran, saged menerjemahkan isi Al-Qur'an, terus sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Lek Gusti Allah nyabut nggih sak gampang-gampange, Pak. Lek terus dia kebentuk mantun niku stres ngoten mawon nggih pun nggih. Iku biyen ustad iku mulang nang ndi-ndi, mari ngono kebentuk njlumuk ndek kono stres wong. Niku mboten ustad malih, ustad stres malihan. Mboten wonten napa sing badhe sombongaken. Niku kuliah sampai S3 sampai ngeten. Cuma sayang waktu mulai kepreset ndek kono terus nggih pun ical pun gelar-gelar ini kok ical. Ya. Tidak ada kemampuannya, tidak ada yang bisa kita sombongkan sama sekali. Ya. Ini bisa menyebabkan seseorang itu jauh saking ampunane Gusti Allah. Nggih kita namung nyuwun. Ya, monggo kita sami-sami niki mengedepankan yang namanya khauf niku wau. Nggih. Khauf kita niki sampun nggih diakui atau tidak amal perbuatan baik kita, amal ibadah kita niki nggih tasih sekedhi dosane sing kathah. Nggih. Lek saking mriku napa yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa kita persembahkan? Kita setorkan, kita tanggung jawab benjing ten Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Balik niku balik tanggung jawab, Pak. Boten sekedar balik ngoten tok, ya. Ada orang-orang kemudian sama muslim selamat dunya, wah mumpung ndek dunya urip sepisan lho. Tiyang sing ngomong urip sepisan niki imane rusak lho niki. Nggih. Orang Islam tidak mengakui hidup sekali, hidup kita 2 kali. Nggih. Kan bahasa Quran niku Allah itu yuhyi menghidupkan, kemudian yumit, mematikan, kemudian menghidupkan kembali. Hidupnya 2 kali gitu. Nggih. Nah niku tiyang sing ngaku napa meyakini hidup sekali nggih ten dunya nggih sekali. Cuma kalau mengakui urip sepisan wis iki dipol-polno, mboten saged pol, sekali lagi mboten saged pol. Nggih. Kita ada kehidupan yang kedua untuk mempertanggungjawabkan niku. Oleh namung sekedar urip mantun niku biasa ngoten mawon nggih, eco-eco mawon. Nggih. Lah menungso niki tanggung jawab ya. Nggih. Makane yen saya bahasan sombong niku merasa diri lebih baik daripada orang lain. Niki Habib Abu Bakar Al-Adni ketika kalian abai izin, "Bah kula badhe medal saking Tarim." Izin kula ngaos ihya sampun mantun, ngaos nggih berusaha ngamalkan nggih sampun mantun insyaallah. Kata Habib Abdul Al-Idrus pertama, oleh le syarate golek makhluk sing luwih elek teko awakmu.
lebih rendah, lebih hina darimu. Metu sik, lek nemu tak izini ya metu kok tarif. Muter-muter kepanggih sinten, mboten kepanggih. Nggih, ketemu tiyang sepuh, iki ndelok modele wong tuwa iki ya. Ajeng dijak wangsul, lah wong tuwa iku kan uripe luwih suwe teko aku, lahire dhisik iku. Kira-kira amal ibadahe akeh wong iku wong lahire dhisik kono kok. Akhire, wah siapa ya kok apian wong iku. Ketemu orang yang lebih muda, nggih. Kajeng beto wangsul lho. Lah wong iki lho uripe iku lebih sedikit dari saya, lahirnya duluan saya. Berarti dosane ya akan aku timbangi arek iki. Ya, hitung-hitungan saking waktu. Ya apa aku luwih ino timbangi arek iki. Arek iki luwih apik. Kasih do wis. Kepanggih sinten? Kepanggih tiyang sing bodho, tiyang mboten semerap. Wong iki nglakoni maksiat karena gak ngerti. Lah aku maksiat karena ngerti ya. Nggih. Wong iki luwih apik kok. Sampai terakhir kepanggih asu waktu niku, Pak. Pun sempat dituntun ono asu. Lah iki jarene Abah mau golek makhluk, mboten golek menungso lho niki. Golek makhluk, lagi lah makhluknya Gusti Allah. Iki luwih elek teko aku. Najis, haram, najise muwalado. Maten niku beto langsung. Ajenge griya, lho sik ta lah. Lah asu iki engko lek mati, mari selesai. Jadi tanah, selesai, gak dibangkitno. Lah aku mati, dibangkitno, ditakoki. Lah ini jadi tanah ndak bakal ditanyai anjing ini. Ya. Kalau saya baik, saya mendapatkan apa? Maghfirah dari Allah, mlebu surga, saya bisa lebih baik dari asu. Tapi kalau saya masuk neraka, maka asu jauh lebih baik daripada saya. Arek kasih itu pun diculno malih. Mlebet ya boleh, mboten kepanggih, Bang. Sakmono suwene gak ketemu. Nggih kalau kepanggih tiyang ngeten terus manah kula niki ngobrol, oh iki luwih apik, sampai wong panggih asu. Sampai apa ya wis lulus kan berarti. Yakmu lulus temenanan. Ketika engkau merasa dirimu orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang paling tidak mampu, maka yakmu lulus, tasawufmu lulus dari kono. Ya wis metu wis gak apa-apa. Kono siap untuk ngajar. Ya. Niki kekhawatiran, kembali kepada bahasan niku, khawatir, takut kalau amal ibadah kita mungkin boten diterami, atau mungkin gini kita pun wau dalu pun maos pun nopo yasin dengan niat ngeten, niat nopo niat, khawatir kalau itu boten diterami dengan Allah, ya kita kedepankan yang namanya khauf niku. Selain itu termasuk khauf atau takutnya ulama-ulama terdahulu, yaitu takutnya mereka sekedar niki loncat-loncat soalnya. Wa man akhlaqihim al khaufu minallahi ta'ala ayyu'adzibahum ala ma janauhu min madhalimi nufusihim wa madhalimil ibad, yang artinya ulama-ulama kita takut akan dibalas oleh Allah, akan disiksa oleh Allah sebab kedoliman dirinya, baik dolim terhadap dirinya sendiri maupun dolim kepada orang lain sesama hambanya Allah yang tanpa disadari. Bahasa kita lek ndonga pas doa akhir tahun, doa akhir tahun napa nggih, atau sing wau dalu nggih wonten dongane, ya kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita tahu, kita tidak tahu, sedangkan Engkau Maha tahu. Mungkin tanpa sadar kita pernah melakukan kesalahan tanpa sadar, mboten sengaja, mungkin namanya kesalahan menyakiti orang lain kan tidak harus dengan perbuatan dohir fisik, mungkin wonten tiyang nyuwun ten griya mantun niku kita memberikan dengan napa wis pokok gak ngenakno ati, satu sing gak ngenakno ati niki bisa menyakiti. Nah kita tidak tahu teng mriku. Nah, kita khawatir dengan balasan atau siksanya Allah niku, walaupun hanya sekedar perbuatan dolim yang sifatnya kecil. Kita mungkin mengambil haknya orang lain, mantun, tahlilan, terus selilitan, semoro-moro nyuklek, ya. Wonten ceritanya kan niku nggih. Ada seorang ulama yang dia ditangguhkan, ya, nopo pengampunannya saking Gusti Allah gara-gara nate nyuklek pager tanggoe, pager pring tambal selilit. Dolim, berlaku dolim ngoten. Ya. Atau berlaku dolim kepada sama makhluknya Gusti Allah, nggih kuwata macam-macam, mungkin kewan napa ten pundi. Ya. Sampai
Kanjeng Nabi paring pirsa kepada kita, atlamud dzalimi, paling dolimnya perbuatan dolim itu adalah dolim kepada orang yang tidak mampu membalas kedoliman kita. Orang yang tidak mampu membalas kedoliman, mungkin dolim kepada anak kecil, dolim kepada warik cilik meneng-meneng terus ngomrot ketak, arek mboten gak kirane wani balas iki, wis kewetaki. Atau mungkin kepada orang yang sepuh, fisiknya sudah melemah, ya, baik niku secara dohir atau mungkin dengan hinaan atau mungkin dengan sikap-sikap yang ndak ngenakno. Niki juga termasuk perbuatan dolim, dan itu semuanya pasti akan kembalikan kepada kita. Bahasan niku sering menawi kita mireng Kanjeng Nabi nate dawuh tiyang sing muflis niku nggih terangaken ten kitab niki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, atadaruna manil muflis min ummati, saman weruha, siapa orang yang muflis dari umatku itu, orang yang rugi, orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku itu siapa? Tahu gak sampean? Terus faqalu, para sahabat jawab, al muflis fina man la dirham lahu wala dinar wala mata. Orang-orang sing bangkrut niku mboten enggak ada dinar, mboten enggak ada dirham, cara sakniki mboten rupiah, mboten enggak ada, dolar nggih mboten enggak ada, barang-barang mboten enggak ada. Wis mboten enggak ada napa-napa niku muflis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, al muflis man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa sholatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, sholat, zakat, haji. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanati. Tetapi ketika akan menghadap Allah, ada orang yang napa? Nagih. Dia pernah syatama hadza, pernah ngilokno tiang niki, pernah mengambil haknya orang yang lain, pernah mengalirkan darah atau menyakiti orang lain, pernah memukul orang lain. Maka setiap orang itu akan meminta pertanggungjawaban. Akhirnya tiang niku dipendet, ganjarane disuwun wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa idza faniyat, ketika kebaikan ganjaran niku sampun telas, qabla ayyuk di ma alaihi, ketika yang nagih niku tasik wonten, maka akhoda min khotoyahum, sing nagih ya apa pun mboten angsal bagian kebaikan ganjaran nggih pun lek ngono dosa kuwi peken nggih sotor-sotor, akhire ganjarane telas kantun dosa tok, faturiha alaihi tsumma kudifa finnar, maka Allah akan tidak jadi menyampaikan dia ke surga, malah dilemparkan menuju neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad nggih. Al muflis niku mangkane monggo kita saestu-estu napa sisa kehidupan kita masing-masing niki kita mboten semerap, sangu kita niki sampun cekap napa dereng, sangu kita sampun kathah napa dereng. Kalau memang itu dianggap cukup, itu dianggap banyak, apakah besok aman dari tagihan-tagihan tiang yang mungkin pernah kita dolimi ya? Kalau itu banyak, apakah cukup ya untuk mempertanggungjawabkan itu semuanya? Makanya niku monggo saestu-estu sing seneng kepanggih sinten mawon, ngapunten nggih, ngapunten. Kan ndak harus kita sampaikan nggih. Lah apa sih sampean ngapunten, sampean duwe salah apa nang aku biyen tahu ngrasani sampean tahu. Mboten wis dijelasaken mboten apa, ngapunten nggih menawi enggak ada lepat, kan tasih aman nah. Sik suwe riyayane mboten, sik riyayane sik suwe, matine sing cedhek. Mboten tok lho masalahe. Nggih. Sampean kok ngenteni napa? Ngapura nyuwun riyayawan. Bahkan nyun sewu sebelum jauh. Aslinipun nggih, aslinipun. Karena sudah tradisi memang. Saling meminta memberi maaf dalam Islam itu aslinya mboten Syawal mboten, Pak. Sya'ban. Sebelum masuk puasa. Nggih. Mani sunan-sunan singen ngajari ngoten, damel napa, Bu? Damel jajan napa boleh Sya'ban, Bu? Loh, ibu-ibu mboten damel jajan. Nah. Biasanya damel jajan napa tiyang-tiyang singen? Damel apem, nggih. Nggih, saking apem niku. Nggih. Nggih lek apem niku Sya'ban kan. Nggih, lho supe aja dengan. Nggih. Nggih. Niku saking kata afwan niku ngapura sepurane ya. Ngoten. Wallahu a'lam. Kula mireng nggih saking rencang, saking guru. Wallahu a'lam kebenarannya niki wallahu a'lam. Napa niku karangan napa dihubung-hubungno wallahu a'lam. Nggih. Sunan-sunan singen karena nggih napa-napa nggih keturunan Arab.
8 orang niku tasik dzurriyah, masih keturunannya Rasulullah, para habaib dari Hadramut 8 orang. Sedangkan kali Joko tok sing mboten, nggih. Mungkin dulu-dulu sebelum masuk Ramadan kersane bersih saking dosa, saking salah sesama napa? Sesama menungso. Wonten bahan sak wontene, lek damel jenang, damel nopo gak cukup terus dicitaki modal ngoten niku wau. Manten niku njaluk ngapura ten santri-santrine kajeng wangsul manten ngaos dikai setunggal-setunggal kali. Afwan ya, sepurane ya, sik campur bahasane. Basa Jawa kali basa Arab, afwan sepurane. Santrine mboten semrap, oh apem ngene iki jenenge. Saking afwan niku wallahu a'lam napa niku digathuk-gathukno nggih mboten semrap. Cuma yang jelas ada hikmah dalam saking nggih apem niku wau nggih afun niki kita diajari ngoten. Sering monggo sik kita sami-sami sering meminta maaf, sering memberi maaf. Tidak hanya meminta maaf tapi memberi maaf. Nggih. Nggih kali keluargi nggih lek ten griya latihan, lek ten nggen kula ngoten latihan sampai sekarang nggih berusaha untuk selalu kita jaga tradisi itu. Kita kalau di rumah ngoten malam Jumat kempalan keluargi sedaya mulai sing paling ageng sampai sing paling ngalit putu-putu ponaan-ponaan manten maam-maam terus dilatih di baris ngoten. Mboten sekedar salaman tok takdim musafahah ngambung tangan mboten, tapi sambil maaf-maafan seminggu sekali, sepurane mas kayak aku duwe salam. Mboten ngentosi. Latihan ya. Syukur-syukur bisa setiap hari, syukur-syukur bisa setiap ketemu kita mau berpisah dengan saudara kita atau mungkin dengan istri kita pergi terpundi dengan anak kita, sepurane sing akeh. Sering-sering minta maaf karena kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak tahu, mungkin kita pernah berlaku dolim terhadap orang-orang yang tidak mampu membalas kedoliman kita niku, khususnya bapak-bapak. Mungkin istri kita napa aku lek balas dosa nang bojo iki. Tapi emas iku mosok gak sadar lek ngono iku keliru, aku dikonokno. Seumpami atau mungkin anak kita, nggih. Mungkin anak kita tanpa kita sadari mungkin salahnya ndak seberapa tapi kita marahin entek-entekan sampai didongakno elek barang, warek ndwablek warek padahal sekedar ngoten tok, nggih. Nek sekedar mungkin wangsul mboten napa mlebu omah mboten salam ngoten tok paling wis nyumeneni wis koyo mungkin ya kita dolim terhadap anak kita ya, dolim terhadap istri kita. Makanya nggih sering-sering nyuwun napa ngapura minimal kalau kita belum mampu untuk mohon maaf, mungkin izin, mungkin nggih napa nggih gengsine sik ra diwonten, sombonge niku sik wonten arep memunculkan gengsi. Minimal kita mendoakan. Jadi kan wiritan manten salat niku. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuk. Ashabil hukuk niku orang-orang yang punya hak dari kita. Yaitu tadi orang-orang yang kita sakiti, orang yang kita pernah. Loh, iki update ta? Apa nih? Oh, ngoten nggih. Nggih. Ngapunten mboten sadar. Nggih. Ngapunten saestu. Sampun dolim. Mugi-mugi saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik hidayah, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Saestu nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Maksiat dosa kita niki pasti yakin kita melakukan itu, sedangkan ampunan saking Gusti Allah tasik dereng pasti. Makanya niku monggo kita sami-sami memperbanyak istighfar, nyuwun saestu dumateng Gusti Allah agar diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.